Satu. Kami sekarang berada di dalam Museum 10 November. Saya Jefferson. Saya Alden. Saya Putri. Saya Kalista. Dan saya Joko. Bye-bye. Kita di museum ini adalah untuk membahas apa saja yang ada di dalam Museum 10 November ini, dan juga kita akan mempelajari sejarah-sejarah di dalamnya. Kita akan menggunakan sumber primer dan berbentuk lisa, dan juga kita akan mewawancarai orang di dalam museum ini apakah datanya benar atau enggak. Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya terjadi saat rakyat melawan pasukan sekutu yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dipicu tewasnya Jenderal Malabi, Inggris menyerang besar-besaran dengan senjata modern. Meski kalah dan banyak pejuang gugur, perlawanan ini menjadi simbol keberanian rakyat mempertahankan kemerdekaan dan diperingati sebagai Hari Pahlawan. Hai guys, jadi sekarang kita lagi lihat patung. Betul, pasukan Surabaya pada bertempurnya November. Ini adalah foto-foto Rumah Sakit Simpang. Rumah Sakit Simpang adalah nama historis untuk Central Burger Loco Saigon House di Surabaya yang dibangun tahun 1808. Dahulu dipakai merawat korban pertempuran 10 November 1945, lokasinya kini menjadi Delta Plaza. Mata uang adalah alat pembayaran sah, dan masyarakat Surabaya dulu pernah memakai berbagai jenis uang seperti uang Jepang, nikah, dan ori. Ini adalah peralatan medis yang digunakan saat pertempuran 10 November terjadi. Ada tas medis Dr. Agus. Alat suntik ini terbuat dari kaca. Pada pertempuran 10 November, alat suntik ini digunakan berkali-kali karena keterbatasan alat. Di sini adalah tulisan penjelasan terjadinya peristiwa pertempuran 10 November. Ini adalah buku pidato Bung Karno. Ini adalah mesin ketik. Ini dulu dipakai untuk mengetik perintah dan berita perjuangan saat pertempuran 10 November. Ada juga kamera dan topi jenderal. Ini adalah berbagai macam peralatan waktu perang. Senjata-senjata yang aku lihat ini jadi bukti sejarah perang di Surabaya. Senjata-senjata ini yang digunakan sama arek-arek Surabaya pas 10 November. Bukan milik bangsa Indonesia tapi hasil rampasan dari Jepang di berbagai lokasi di Indonesia. Mereka menggunakan sepeda sebagai alat transportasi pada pertempuran 10 November. Ini adalah miniatur yang mengilustrasikan diorama pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Saat rakyat melawan tentara sekutu, peristiwa ini dikenal sebagai Hari Pahlawan. Oke, kami di sini sekarang bersama kandidat. Kami akan melakukan beberapa pertanyaan untuk kandidat. Pertama, apa saja koleksi dan isi yang ada di dalam Museum 10 November? Ya, untuk isi dan koleksi di museum itu di zona 3 tepatnya itu ada koleksi senjata tradisional, ada juga koleksi senjata modern yang kita jarang atau kita ambil dari Jepang maupun dari British ataupun Belanda. Terus habis itu kita juga ada dari hibah atau donasi dari Maijen Sungkono. Kalau kalian bisa lihat di sudut sana itu kita didonasikan langsung oleh keluarganya gitu. Terus ada lagi koleksi HR Muhammad di bagian sana. Barang dari itu dikasih ke sini. Iya betul, dari keluarganya. Jadi ya itu kasih ke sini. Pertanyaan kedua, siapa tokoh penting yang dikenang dalam peristiwa 10 November? Kalau tokoh penting semua pahlawan yang berperang untuk pada saat itu. Nah, jadi ada banyak yang nama-nama yang gugur tanpa nama, tanpa dikenal. Jadi kalau siapa tokoh penting, semua berperan penting ya dalam perang 10 November. Paling Paling terkenal adalah yang kalau kalian bisa mau
kalau bisa ngomong itu pidatonya Bung Tomo. Jadi itu paling dikenal lah, oleh legend kalau menurut aku. Ketiga, kapan Museum 10 November diresmikan? Diresmikannya itu tahun 1950. Jadi kalau itu untuk pahlawannya, kalau museumnya itu baru 2000. Diresmikan oleh grand openingnya itu sama Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dari tahun 2000. Untuk yang keempat artinya gimana lokasi musim 10 November ini? Di Jalan Bubutan itu tepat di sebelahnya titik nol atau kantor gubernur Surabaya. Tempat letaknya. Lalu kenapa musim 10 November ini dibangun? Yang pertama adalah untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan supaya semangat berjuangnya itu nyampe ke generasi muda. Musim 10 November ini juga seperti melengkapi itu di bawah Betul. Jadi untuk orang-orang yang kesini itu tahu gimana sih prosesnya atau kronologi dari terjadinya perang 10 November. Lalu bagaimana bentuk arsitektur dan kemudian sejarah di museum ini? Jadi museum ini dibentuk di bawah tanah, 7 meter di bawah tanah. Bentuknya seperti piramid. Konsep simpelnya adalah supaya dari sisi manapun itu bisa terlihat. Karena kalau bentuknya kubus kan cuma dari satu pintu ini kelihatan ya. Tapi kalau piramid semua itu kelihatan. Kenapa dibangun di bawah tanah juga? Itu supaya nggak overshadow. Jadi nggak mengalahi tugu pahlawan. Jadi nggak sampingan gitu. Makanya museumnya di bawah tanah. Ya. Terima kasih kalau waktunya. Oh ya. Halo guys, kita dari kelompok 1. Sekian dari video kami, terima kasih.